Itu yang dia ketawa. Bang katanya, bagaimana mungkin yang mau datang tanggal 31 orang saya sudah keluar kok katanya. Kalau dia sungguh-sungguh begitu dia keluar cari saya lah katanya. Kan bagaimana caranya kan bisa. Contoh, ketika saya membesuk Vicky Prasetyo di Rutan Salemba, saya berupaya karena sangat urgent, dikasih saya video call kok. Nah kemarin ketika saya datang ketemu dengan Pablo, mau ketemu hari Sabtu, nggak bisa. Karena memang itu bukan hari besuk, kemudian lagi COVID begini, saya minta video call, mereka nggak izinkan. Dan saya memang sibuk keluar kota sidang, itu saja. Tapi ternyata Pablo, begitu keluar, dia istirahat satu malam, dia hubungi saya tadi malam. Dia tahu saya ada preskon, jadi dia ingin, Bang, tolong beritahu ke media lagi sikap saya ini. Makanya saya beritahu ke dia. Video call dong bang. Pablo sudah mengatakan, Bang saya jangan dulu. Saya udah beritahu tadi. Bagaimana kalau kita video call? Nggak usah lah Bang, Abang aja nyampe. Saya ini public figure. Nanti dibilang saya video call keluar lagi di TV, saya kena lagi di Kementerian Hukum dan HAM. Dia takut. Biarlah dia ikuti asimilasi ini, kemudian nanti dia keluar, kita jumpa bebas seperti biasa. Toh sikapnya juga udah disampaikan kok. Nggak ada yang berubah. Bang, tapi kan ini bilang bahwasanya drama gitu bang. Dan nanti kan ini Pablo sendiri dapat asimilasi, abang sendiri tidak tahu gitu bang. Kalau disebut ini settingan seperti apa bang? Di awal saya pikir begitu, tapi begitu dia tadi malam ngomong, nih nggak ada settingan. Settingan dari Pablo ya. Kalau settingan dari Ray saya nggak tahu. Cuma saya wajar bertanya. Dia juga bertanya, Bang, itu maksudnya YouTube channel Ray itu apa? Kok ngomongnya di situ? Karena memang berubah-ubah kan. Gini. Persoalan akar rumah tangga mereka adalah ribut di rutan. Kemudian dia dimaki-maki, dikasari. Nah, saya begitu sampai Jakarta dihubungi oleh adminnya Pablo, minta ketemu. Begitu ketemu, Pablo bilang, Bang, saya ribut. Terus buat surat kuasa, tolong abang selesaikan. Saya panggil Ray, apa masalah? Duduk depan saya. Terus Ray bilang, Pablo bilang, nih durhaka bang, saya kan imam bang. Oke, terus dia, oh kamu enggak. Dia juga yang mulai bang, dia yang akhiri, kata Ray. Oke, kalian gak usah ribut lah. Tapi saya lihat memang Ray ini kayak nyimpen gitu kan. Saya tanya, kamu kalau keluar mau gugat cerai? Enggak bang, saya mau keluar ngurus anak. Itu kata dia. Nah, persoalannya kan ada di situ. Saya tanya apa masalah yang sebenarnya sampai kalian ribut? Ini masalah pekerjaan. Menurut saya udah profesional, menurut Ray tidak. Nah, jadi itu akar masalahnya. Lalu kemudian di luaran ada ditafsir bahwa ada terkait dengan gara-gara uang dan lain sebagainya. Itu nggak dari bahasa saya, itu tafsiran media kan? Terkait dengan pekerjaan, ya pasti orang konotasinya ke uang juga. Nah, itu poin itu kan. Tapi begitu Ray keluar, kok bukan itu yang jadi akar masalah yang baru. Seolah-olah Ray, siapa Pablo ada perempuan lain, kan itu. Bukan lagi murni masalah pekerjaan, tapi ada perempuan lain yang membesuk dia dan sedang dekat dengan dia, bahkan dikatakan berbahagia dengan dia. Nah dia, bagaimana mungkin bang saya bisa berselingkuh di sini? Saya aja dalam penjara. Dan kalaupun kami di rutan Polda Metro, itu rutannya cuma selebar ini apanya, ruang besuknya. Semua kita lihat di situ. Dan disitulah saya dimarah-marahi sama dia di depan orang. Harga diri saya hilang. Maka saya tanya, kamu nggak bisa maafkan? Mas, saya maju terus lah. Kita gugat cerai gitu. Nah, lalu kemudian dia keluar sekarang, muncullah itu kan. Satu dia komen, ini saya lihat kan, dia komentari tentang pekerjaan, iya kan? Yang kedua ada perempuan yang sedang dekat. Yang ketiga bersedia di poligami. Numpuk-numpuk ini. Begitu keluar, ini malah keluar dari pernyataan Pablo. Ini tidak pernah ada masalah sebelumnya gitu. Makanya heran Pablo, kenapa dia nggak tanya abang gitu? Kalau sebenarnya kalau Ray komunikasi dengan saya pasti berinisiatif ketemu Pablo. Tapi karena dia blok dan nggak bisa komunikasi, terus mau ngapain saya tanya Pablo. Atau juga Pablo saya sudah tahu karakter dia pasti akan bertahan dengan prinsip dia. Buktinya keluar semua itu, dia punya postingan melalui admin kan. Dan apa yang saya jelaskan tuh ternyata diikuti Pablo. Ya bang, saya dapat info, abang komentar, saya sependapat sama dengan komentar abang. Jadi kalau Pablo sendiri mengklaim bahwasanya ini memang pure permasalahan dia ya bang, tidak settingan. Tapi tidak lain hal dengan Ray Utami. Abang sendiri kalau misalnya Ray Utami memang saya mencurigai, saya menduga Ray ini men-setting. Saya menduga ya. Janganlah karena Ray mungkin katanya sudah berhijrah,
kemudian keluar dari penjara, kemudian membuat talk with Ray Utami, saya amati kalimatnya. Kalau udah seperti ini ya, saya menduga nggak mau komunikasi sama saya, sementara dia tahu saya pengacaranya, tidak ada dicabut kuasa, tadi malam masih dikontak saya. Saya mulai muncul dugaan saya, jangan-jangan ini settingan gitu. Nah, yang kedua, dia buat apa nunjuk Ihsan Nasruddin? Itu kan untuk komunikasi dengan kita. Kan kita sebagai seorang lawyer itu mengedepankan mediasi dulu. Di pengadilan aja kalau kita gugat cerai, itu ada mediasi dulu. Nggak ada tuh, bahkan saya katanya media ngomong ke saya, Bang, itu Ihsan katanya mau komunikasi dengan Bang Rasman. Sampai sekarang saya tunggu nggak ada. Jadi Ray nggak ada komunikasi, Ihsan juga nggak ada. Makanya saya tanya sama klien, apa ngomong Ihsan? Bang, tapi kepentingannya Ray sendiri kalau untuk melakukan settingan itu buat apa Bang kira-kira Bang? Ya, bisa saja mungkin karena dia sudah mau redup nama dia sebagai public figure artis, karena dia sudah ditahan sekian lama, mungkin dia ingin mengembalikan. Bisa saja orang seperti itu. Tapi intinya, yuk gabung sini. Gabung, ini di kantor saya banyak Chinese juga nih, dari Melbourne, Australia. Itu. Jadi hal-hal yang seperti itu boleh kita menduga kan? Karena dia bilang, Ray, ini ada saksinya loh tadi malam, ya, nih. Tadi bilang itu ya. Hah? Hah? Yang itu nggak terima. Hah? Ya Pablo sebutin aja. Sekarang kok ada perempuan yang dekat dengan Pablo, kemudian mengatakan bersedia di poligami. Loh, makanya Pablo buat postingan itu melalui admin bahwa hentikan tuduhanmu terhadap saya, jangan fitnah saya. Saya tidak ada berselingkuh. Kasihan anak itu, gitu loh. Anak yang disebut-sebutnya ini, itu nggak ada hubungan sama Pablo. Nah makanya Pablo heran, ini mau nyari apa? Kalau dia memang ingin saya sebagai suaminya utuh, ngapain dibuat-buat pernyataan begitu? Kok sampai dibilang mau poligami? Yang punya pacaran siapa? Saya nggak ada istri selain daripada Ray. Saya nggak ada perempuan lain selain Ray. Kok dia bilang-bilang seperti itu, Bang? Kasihan itu anak. Gitu. Nah dia menyimpulkan, jangan-jangan Bang, saya ini supaya jangan bergaul dengan orang lain. Ini kejam ini Ray ini, makanya dihentikan dramatisir ini katanya. Nah saya pun menangkap, jangan-jangan ini juga pansus ini kawan gitu. Artinya Pablo kenal dengan perempuan yang dimaksud Ray ini Bang? Hah? Kenal, si Pablo ini kenal dengan perempuan yang dimaksud Ray ini? Dia juga nggak tahu yang mana itu. Kan yang besuk dia banyak. Yang besuk saya kan banyak Bang, termasuk abang. Nah, Pablo Ray kan bilang katanya, saya pernah lihat kan katanya, datang katanya mesuk ke Polda Metro ya. Benar nggak ini ngomong ini? Ada Pablo Ray katanya lihat kan? Nah Ray merasa nggak ada. Saya nggak ada Bang, ada. Makanya kok keluar pernyataan-pernyataan begini dahsyat. Apa maksudnya? Gitu. Jangan Ray mengatakan persoalan keuangan. Dia lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah, ada sesuatu, Bang, tolong SMS si Ray, WA Ray, sebutkan ini. Tapi nggak usah Bang sebut ke media, cukup Ray aja tahu. Dan dia minta itu saja. Nah, ini ya. Dia minta apa yang saya, ini Ray, apa yang saya SMS ke kamu sesuai dengan permintaan Pablo itu selesaikan. Dan setelah itu kalian langsung berpisah dengan nanti digugat cerai. Dan kalau kamu nggak mau, dia akan ambil langkah hukum terhadap Ray. Saya nggak ngerti kenapa ini akan ada langkah hukum, saya juga nggak dalami. Tapi yang pasti isi SMS-nya dia yang suruh. Di SMS kepada Ray.